on me. Promise that you'll never be lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Permata Maisaroh dengan nomor NIM 2003106027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengertian Paragraf, Kalimat Topik, dan Kalimat Penjelas. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari suatu paragraf adalah beberapa kalimat. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan sudut pandang yang tidak berubah-ubah. Paragraf merupakan bagian kecil dari suatu karangan. Sebuah karangan dapat terbentuk dengan adanya paragraf di dalamnya. Kualitas suatu karangan ditentukan oleh keterampilan dalam menulis paragraf. Adapun tujuan paragraf. Tujuan utama dari pembentukan paragraf adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan utama yang berbeda tetapi berkaitan satu sama lain di dalam karangan. Tiap paragraf hanya dapat berisi satu gagasan utama sehingga gagasan utama lainnya dapat diketahui pada paragraf lainnya. Tujuan lain dari pembentukan paragraf adalah memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar. Perhentian ini memberikan waktu bagi pembaca untuk memahami gagasan yang terkandung di dalam setiap paragraf. Yang selanjutnya yaitu unsur pembentuk paragraf. Yang pertama yaitu gagasan utama, yang kedua kalimat topik, dan yang ketiga kalimat penjelas. Gagasan utama yaitu inti permasalahan di dalam paragraf terletak pada topik utama atau gagasan utama. Pembicaraan utama di dalam paragraf terpusat pada gagasan utama. Penyampaian gagasan utama berbentuk sebuah kalimat topik. Yang kedua yaitu kalimat topik. Kalimat topik yaitu kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Informasi di dalam kalimat topik bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya cukup jelas dan tanpa adanya kalimat penjelas. Pesan yang disampaikan di dalam kalimat topik cukup jelas dan dapat dibentuk. Letak kalimat topik umumnya di awal atau di akhir paragraf. Fungsi dari kalimat topik adalah mengendalikan gagasan utama. Yang ketiga yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang tidak dapat dipahami. Artinya, tanpa adanya kalimat lain, kejelasan arti dari kalimat penjelas dapat diketahui setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Pembentukan kalimat penjelas umumnya memerlukan pembentukan kata sambung dan kata peralihan. Kalimat penjelas berfungsi mendukung kalimat topik sehingga berisi keterangan rinci, contoh, dan informasi tambahan lainnya. Adapun kerangka paragraf. Yang pertama yaitu dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan gagasan utama paragraf. Yang kedua, memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. Yang ketiga, ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan kembali gagasan utama.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Yang pertama yaitu paragraf naratif, yang kedua paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf ekspositoris, yang keempat paragraf argumentatif. Yang pertama yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berkaitan dengan penceritaan atau Selain itu, paragraf naratif juga digunakan untuk memberikan suasana yang sama seperti di dalam cerita kepada para pembaca. Penggunaan paragraf naratif juga dapat memunculkan imajinasi di pikiran para pembaca. Yang kedua yaitu paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif juga disebut sebagai paragraf lukisan. Fungsi dari paragraf deskriptif adalah memberikan gambaran tentang segala hal yang terlihat oleh penulisnya. Penulisan paragraf deskriptif disesuaikan dengan tata ruang atau tata letak objek yang dituliskan. Paragraf deskriptif dapat disajikan secara berurutan tempat maupun berurutan waktu dan sebaliknya. Penulisan paragraf deskriptif sepenuhnya memanfaatkan panca indera sebagai penggambaran kondisi yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu paragraf ekspositoris. Paragraf ekspositoris disebut juga sebagai paragraf. Penulisan paragraf ekspositoris ditujukan untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Paragraf ekspositoris hanya menyajikan satu unsur dari objek. Teknik pengembangan paragraf ekspositoris menggunakan analisis urutan kejadian ataupun analisis tata ruang. Yang keempat yaitu paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif dapat juga disebut dengan paragraf persuasif. Penulisan paragraf argumentatif adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca mengenai pentingnya objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf. Paragraf argumentatif ini banyak digunakan untuk memberikan anjuran tentang sesuatu hal. Berikutnya yaitu berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif dan yang kedua paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Dan yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Lebih tepatnya atau yang lebih mudah, paragraf deduktif kalimat topik atau kalimat utamanya itu di awal, sedangkan paragraf induktif kalimat utamanya atau kalimat topik itu ada di akhir paragraf. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.